Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya yang kelas 8 ya. Semoga kelas 7. Hari ini kelas 7, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar lagi dengan semangat meskipun pada masa pandemi COVID-19 ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan, rajin cuci tangan dan gunakan masker ya jika kalian mau keluar atau berpergian. Nah, baik, sekarang ini hari Kamis ya, jam kedua jadwal daringnya yaitu SKI kelas 7. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Semoga Allah meridhai segala aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya yang kita bahas apa? Ya, kondisi masyarakat Islam kondisi masyarakat Arab, sebelum Islam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam tentang perjalanan Islam, mari kita simak beberapa slide berikut ini yang akan membahas tentang orang yang membawa atau menyebarkan agama Islam, yaitu Baginda Agung atau Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau dalam kalender Islam. Sebagai umat Islam, tentu saja kita wajib mengetahui tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah kehidupan beliau bukan hanya untuk dibaca atau didengarkan saja, tetapi dapat dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kisah hidup Rasulullah itu memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau seorang nabi dan rasul pilihan Allah, hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Beliau juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, berikut ini ulasan singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Riwayat Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571. Nah, nama ayahnya adalah Abdullah Abdul Muthalib dan nama ibunya yaitu Aminah binti Wahab. Jadi nasab bapak dan ibunya ini nanti ketemunya itu di Kilab, di kakeknya namanya Kilab, dan berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim. Bapak orang Arab Al-Musta'ribah berasal dari suku asli Quraisy yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan di Arab. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya tercinta Aminah binti Wahab meninggal dan dimakamkan di Abwa. Dalam usia muda, ia mengembala kambing keluarganya dan milik penduduk Mekah. Sejak muda dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya. Ketika Muhammad berusia 25 tahun, ia pergi ke Syam untuk membawa barang dagangan saudagar wanita yang kaya raya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah melamar Muhammad. Saat itu usia Muhammad masih 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Anaknya dengan Khadijah bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada usia 35 tahun, waktu itu datang banjir bandang di Mekah. Banjir tersebut menyebabkan Ka'bah menjadi rusak. Kemudian mereka membangun dan merenovasi Ka'bah lagi. Ketika pembangunan sudah sampai pada peletakan kembali batu Hajar Aswad, maka mereka bermaksud meletakkan Hajar al-Aswad pada tempatnya semula. Dan para pemuka mereka berselisih tentang siapa yang berhak meletakkannya. Dan akhirnya semua menyetujui bahwa Muhammad Al-Amin yang meletakkan batu Hajar al-Aswad tersebut. Nabi Muhammad SAW menggelar sorban beliau.
mengambil Hajar Aswad dengan kedua tangannya di tengah-tengah sorban tersebut. Kemudian Nabi Muhammad meminta untuk seluruh kepala kabilah atau suku yang berselisih untuk mengangkat dan membawanya ke tempat peletakan Hajar al-Aswad. Setelah sampai pada tempat semula, lalu beliau sendiri yang mengambil dan meletakkannya pada tempatnya semula. Keberhasilan Muhammad dalam menyelesaikan masalah konflik tersebut membuat orang-orang Quraisy percaya akan kebijakannya dan mampu meredam konflik. Ini menunjukkan betapa Muhammad mempunyai jiwa yang bijak dalam memimpin dan mengatasi masalah sosial. Nah, sekarang coba kalian tolong buatkan 3 pertanyaan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, kemudian ditulis beserta dengan jawabannya ya. Nah, dan nanti sumbernya tidak harus dari slide yang tadi sudah kalian simak, bisa dari mana saja untuk materinya. Yang penting pertanyaan itu tentang Nabi Muhammad SAW. Bisa dari buku cerita, bisa dari orang tua kalian, kakak kalian, saudara kalian, dan sebagainya ya. Kemudian hasilnya itu difoto dan dikirimkan lewat WA seperti biasa. Baik, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.